Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, pada hari Minggu ini, kita akan sama-sama mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada sore hari ini, yang akan kita ambil dalam 1 Korintus pasal 10, ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar hingga kamu dapat menanggungnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sudah membaca firman Tuhan yang luar biasa. Mungkin pada hari-hari terakhir ini kita menghadapi kesulitan. Dan banyak orang yang berpikir bahwa kesulitan ini terlalu besar. Ada yang bilang bahwa kesulitan ini saya tidak sanggup menanggung ini semua. Ibu-ibu rumah tangga merasa tidak sanggup, harus setiap hari masak buat keluarga yang hampir 3 bulan ini tidak ada pemasukan. Kalau bapak-bapaknya tidak bekerja. Banyak juga karyawan yang sudah dipecat, kehilangan pekerjaan. Tentu semua orang bilang begini, ada apa ini semua? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kenapa ini semua harus terjadi? Kita mengalami kesulitan. Dan banyak orang berkata bahwa saya tidak sanggup menjalani hidup ini lagi. Ini terlalu sulit. Ini terlalu berat. Anak saya kehilangan pekerjaan. Suami saya kehilangan pekerjaan. Saya juga kehilangan pekerjaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai apa yang kita baca pada sore hari ini, bahwa semua yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang kita alami, tidak melebihi kekuatan kita. Tidak melebihi. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi ini kita anggap suatu percobaan lah dari Tuhan. Ini kita anggap satu ujian dari Tuhan. Dan kita terus merasa terlalu berat ini kita alami. Padahal Alkitab berkata yang kita baca pada sore hari ini, pencobaan-pencobaan, ujian-ujian yang kita alami ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita saja yang kadang-kadang menyerah dan frustrasi. Selalu melihat ke atas. Kita tidak mau lihat ke bawah. Mari kita lihat di bawah. Berapa banyak orang kehilangan pekerjaan. Berapa banyak orang yang ngontrak dan tidak bisa bayar kontrakan. Bagaimana di rumah banyak keluarga-keluarga tidak bisa mencukupkan kebutuhan makan anak-anaknya. Berapa banyak bantuan yang kita terima. Maksudnya kita lihat ke bawah. Bagaimana orang yang di bawah itu banyak sekali mengalami kesulitan dari kita. Mungkin di antara kita ada yang punya rumah. Mungkin ada yang punya toko. Mungkin ada yang punya pekerjaan walaupun kecil. Tapi ada orang lain di luar sana yang tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Tidak punya usaha apa-apa. Dan mengalami kesulitan ini. Coba kita bayangkan. Kalau kita lihat ke atas terus, kita tidak akan bisa melihat bahwa yang kita alami sekarang ini jauh lebih baik dari orang lain. Coba kita lihat ke bawah. Berapa banyak orang yang terlantar. Berapa banyak orang yang tidak bisa untuk memenuhi walaupun sekedar sepiring nasi satu hari. Berapa banyak kesulitan. Kalau kita terus melihat ke atas, kita terus merasa kurang. Mari kita lihat ke bawah. Mari kita lihat orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Mari kita lihat orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Mari kita lihat orang-orang yang tidak bisa bayar kontrakan atau tempat tinggal. Dan kita akan tahu bahwa sebetulnya yang kita alami jauh lebih ringan dan sangat ringan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terus yang kita baca tadi tertulis dalam Alkitab, Tuhan tidak akan membiarkan kita
mengalami kesulitan melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu kita mengalami kesulitan yang luar biasa itu, ketika itu akan melebihi dari kekuatan kita yang kita sudah tidak mampu, Tuhan memberikan jalan keluar. Contoh, dalam bulan-bulan kemarin ada satu orang yang sakit. Ya. Orang tuanya pasti sangat grogi, anaknya sakit, bingung, walahan, pusing, stres. Anak cuma satu dan harus sakit. Dan itu luar biasa. Mungkin kita rasa itu tidak luar biasa. Dan seorang ibu ini cuma punya anak satu-satunya, cuma satu-satunya, dan anaknya sakit. Dan ibu ini dihantui dengan berbagai macam pemikiran yang membuat dia begitu gugup. Tapi saya sebagai hamba Tuhan yang kebetulan waktu itu dengar kabar dan berdoa, saya percaya Tuhan memberikan kesulitan buat kita tidak akan melebihi kemampuan kita. Tuhan memberi kesulitan. Saya pakai kata kesulitan karena setiap kali Tuhan sedang mentraining, melatih iman kita, kita selalu menganggap kesulitan. Padahal Tuhan sedang mendidik, mengajar kita. Contoh, ketika orang berolahraga, pertama-tama dia cuma angkat beban 1 kilo. Pelatihnya tidak akan tambah 2 kilo. Setelah dia kuat 2 kilo. Setelah dia kuat 3 kilo. Setelah dia kuat 10 kilo. Setelah dia kuat 100 kilo. Dan dia bisa angkat. Tapi semua itu perlahan-lahan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita bilang pencobaan, kita bilang ujian. Tapi Tuhan bilang itu pelatihan. Supaya iman kita bertumbuh. Supaya kita semakin dewasa. Kita lihat ini beban kalau tidak diberikan buat kita, kita tidak akan kuat. Contoh orang yang gak pernah mengangkat beban berat, tidak pernah, contoh ya, petinju atau pegulat atau apapun juga, atau olahraga berat, misalnya angkat berat. Mereka tuh dilatih dari beban yang ringan sampai beban yang paling luar biasa. Kita terus kagum-kagum, bagaimana orang ini bisa angkat beban yang begitu berat. Ya, dia melatih dari hal-hal yang kecil, beban yang sedikit. Itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Tuhan melatih kita. Dan kita bilang ini ujian, kita bilang ini kesulitan, kita bilang ini masalah. Tapi Tuhan bilang ini adalah proses supaya kita bertumbuh. Dan ternyata ibu itu yang hanya mempunyai anak satu-satunya, pada akhirnya anaknya sehat. Tuhan cukupkan mungkin pengobatannya, anaknya sehat-sehat. Saya dapat kabar anaknya sudah sehat, puji Tuhan. Luar biasa. Kelihatannya kita sudah kewalahan menghadapi masalah yang sudah kita anggap menemui jalan buntu. Padahal Tuhan sudah janji. Tuhan memberikan, kalau kata kita pencobaan. Tapi kalau kata Tuhan, Tuhan memberikan latihan, training iman kita. Itu step by step, pelan-pelan. Hingga akhirnya kita diberikan sesi latihan yang paling berat. Dan itu semua mulai dari kecil sampai meningkat. Tujuannya apa? Supaya iman kita bertumbuh, kesetiaan kita bertumbuh, berharap kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Puji Tuhan. Mari kita baca satu kisah di Alkitab yang akan saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal 21 mulai ayat 3. Saya baca. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah di mana ketika murid-murid pergi menangkap ikan. Petrus pergi menangkap ikan setelah Yesus disalib. Dan dari malam sampai pagi Petrus menangkap ikan, tidak ada yang dia dapat, satu pun.
Lalu menjelang pagi, Yesus muncul, datang. Di tempat murid-muridnya mengalami kesulitan menangkap ikan tersebut. Pertanyaannya sederhana. Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Pertanyaannya kelihatannya sederhana, tapi pertanyaan yang luar biasa. Karena murid-murid pergi mencari lauk pauk untuk dimakan. Dan Yesus bertanya, hei anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Luar biasa kan? Pertanyaan ini sangat menyejukkan bila mana kita tidak punya apa-apa lagi di rumah. Contoh, kita tidak punya seliter beras pun juga. Lalu datang ibu kita, lalu bertanya, "Nak, kamu punya beras? Gimana rasanya?" Gimana rasanya? Atau mungkin ketika dalam kesusahan yang luar biasa, kita tidak punya apa-apa untuk dimakan. Datang ayah kekasih kita, lantas tanya, "Nak, kamu punya makanan nggak untuk dimakan? Nah, kamu punya uang nggak untuk bayar kontrakan? Nah, kamu punya uang nggak buat bayarin anakmu sekolah? Nah, kamu punya uang nggak untuk membelikan sepatu anakmu besok ke sekolah? Karena anakmu sepatunya udah robek." Bagaimana perasaan kita kalau ada pertanyaan itu diberikan oleh orang yang begitu dekat, yang mengasihi kita? Apa rasanya? Kita pasti akan menjawab mungkin, "Ma, aku gak punya beras." Mungkin air mata kita dulu yang jatuh. Setelah itu kata-kata kita keluar. Itulah Tuhan. Dia nanya yang sederhana, apakah kamu punya lauk pauk? Karena dia tahu bahwa murid-murid yang dikasih itu mencari ikan dari malam sampai pagi dan tidak dapat apa-apa. Dan di waktu pagi, setelah tidak dapat apa-apa, Tuhan tidak membiarkan orang mengalami ujian iman itu melebihi kapasitasnya. Ketika sudah sampai mereka frustrasi, maka Tuhan bilang, "Anak-anak, kamu punya lauk pauk enggak?" Lalu mereka jawab, "Tidak ada." Lalu Yesus bilang, "Taburkan jalamu di sebelah kanan." Ketika mereka menurut dan tabur, mereka mendapat ikan yang luar biasa banyak, 153 ekor. Sampai jalannya itu sampai penuh dengan ikan. Artinya apa? Mereka mencapai titik frustrasi ketika mereka mencari ikan semalam-malaman sampai pagi, tidak dapat apa-apa. Dan pada akhirnya Tuhan bertanya, "Kamu punya lauk?" "Tidak ada." Tuhan bilang, "Coba kamu ke belok kiri. Coba kamu berjalan ke arah kanan. Coba kamu ke rumah temanmu. Coba kamu ke sini. Coba kamu ke sana." Tuhan memimpin kita kemana saja, supaya Tuhan itu tunjukkan bahwa Tuhan tetap pelihara kita. Persoalannya kita mau taat nggak? Coba kalau murid-murid Tuhan ngeyel, suruh apa itu, pertama ditanya, "Punya lauk pauk nggak?" Gengsi, "Banyak Tuhan, di perahu banyak." Gengsi toh. Banyak anak Tuhan juga yang gengsi. Jawab Tuhan tidak jujur. Coba katakan sama Tuhan jujur. Tuhan lihat kejujuran. Yang kedua, kita lihat dalam keadaan sulit, Tuhan mau lihat ketaatan kita, kepatuhan kita atas firman. Hei anak-anak, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kita dalam keadaan sulit, kadang-kadang firman Tuhan diberikan kepada kita, kita ngeyel. Kita menghina, "Apaan itu? Saya udah lakukan, tidak ada hasil apa-apa. Firman Tuhan, pendeta cuma ngomong tok." Jangan salah. Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat hambanya. Itu disampaikan. Untuk apa? Supaya ditaati firman Tuhan itu. Firman Tuhan diberikan itu untuk kita taat. Kita kadang-kadang dalam keadaan sulit kita nggak mau taat. Apa sih ketaatan yang pertama? Ya, sederhana. Banyak berdoa. Banyakin sabar. Mengampuni orang lain. Peduli orang lain yang sulit. Terima kekurangan orang lain apa ada. Itu adalah perintah-perintah firman Tuhan. Anak-anak taat kepada orang tua. Istri-istri tunduk pada suami. Suami-suami mengasihi istrinya. Itu perintah Tuhan. Dalam keadaan susah kadang-kadang kita begitu gengsi. Dan sering kita berbohong. Misal ditanya, "Kamu punya beras nggak?" "Banyak."
satu karung masih ada. Saya orang karung, berkarung-karung beras saya nggak pernah kekurangan. Wah, saya orang begini, orang begitu. Tuhan perlu kejujuran. Yang pertama, kejujuran. Katakan jujur kepada Tuhan. Apa yang kita tidak bisa. Kelihatannya seperti bodoh, tapi itu yang Tuhan mau. Jujur dan taat. Seperti murid-murid, Tuhan bilang, taburkan jalamu di sebelah kanan. Sulit, tapi nggak taat. Sulit, tapi nggak jujur. Sok gengsi. Banyak orang Kristen sok gengsi. Padahal udah susah, tapi sok gengsi. Cobalah, buka mulut sama Tuhan. Tuhan, kasihani saya orang susah. Tuhan pasti buka jalan. Kita bilang percobaan, Tuhan bilang adalah proses peningkatan iman. Kita bilang kesulitan, Tuhan bilang itu adalah pelajaran dari Tuhan supaya kita makin lama makin meningkat. Ingat, untuk menjadi seorang dokter, seorang insinyur, bisa bangun gedung yang tinggi, dimulai dari belajar A, B, C dan menghitung angka 1, 2, 3 hingga akhirnya dia menghitung angka yang luar biasa. Mulai dari A, B, C hingga dia baca semua buku. Mulai dari 1, 2, 3 dia bisa menghitung segala-galanya. Jadi segala-galanya itu berawal dari hal-hal yang kecil. Puji Tuhan. Hari ini biar kita sama-sama sadar bahwa kita bilang kesulitan, kita bilang masalah, Tuhan bilang adalah proses pembelajaran dari Tuhan. Tuhan berikan pelajaran sedikit demi sedikit, tidak akan melebihi kemampuan kita. Setelah mencapai kita nggak sanggup, Tuhan kasih contekan, kasih jalan keluar. Jadi Tuhan yang memberikan ujian seperti guru di sekolah. Tapi ketika kita sulit, Tuhan kasih contekan, Tuhan kasih jawaban. Enak kan jadi anak Tuhan. Kita aja yang sering lebay, kita yang kadang-kadang terus masalah kecil kita udah nangis gak karu-karuan, udah ketakutan. Padahal Tuhan janji, Tuhan selalu menyertai kita. Itu janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar seperti murid-murid Yesus. Ketika mereka mencari dari malam sampai pagi, tidak ada yang mereka dapat. Tidak ada ikan yang mereka dapat. Lihatlah Yesus bertanya dengan kata-kata yang indah. Anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk? Dan mereka jujur bilang, tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan perintahkan, sebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan mereka taat. Lihat hasilnya. Mereka melihat berkat yang berlimpah-limpah. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai titik kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Tuhan tahu batas di mana kita itu sanggup dan tidak sanggup. Kita jangan terlalu takut. Kenapa? Karena ketika kita sampai pada titik yang katanya tidak sanggup lagi, Tuhan akan kasih jalan keluar. Kalau nggak percaya, coba kita simak apa yang terjadi dalam hidup kita sepanjang waktu. Dalam saat-saat yang sulit, tahu-tahu ada jalan keluar. Saat-saat yang sulit, tahu-tahu ada saja solusi. Puji Tuhan. Pada hari ini, biarlah ini kita catat firman Tuhan di dalam hati kita. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kesulitan melebihi kekuatan kita. Apabila sampai di titik hampir melebihi, Tuhan akan kasih jalan keluar. Itu kata Alkitab. Tuhan akan kasih jalan keluar. Enak kan? Enak sekali kan? Seperti orang ujian yang tadi saya sebut. Tuhan kasih soal-soal yang kelihatannya menurut kita sulit. Padahal soal-soal ujian yang kita hadapi itu pelajaran yang kita hadapi sepanjang waktu. Sepanjang kita sekolah. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 6. SMP kelas 1 sampai kelas 3. SMA juga begitu. Jadi yang diuji kepada kita itu adalah sesuatu yang kita pernah diajar. Sama ketika mengalami kesulitan masa corona ini. Kita udah diajar bagaimana berharap kepada Tuhan. Kita diajar bagaimana kita jadilah seperti imanmu. Kita diajar bagaimana bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita diajar bagaimana Tuhan selalu menopang kita dengan tangan kanannya. Kita diajar dengan pelajaran-pelajaran firman Allah yang luar biasa. Dan ini saatnya kita diuji.
Jadi kalau kita simak benar setiap firman Tuhan yang kita terima sepanjang hidup kita, saat-saat ini kita diuji. Apakah firman Tuhan yang kita dengar itu kita simpan dalam hati, kita taruh dalam pikiran dan benak kita? Apakah seperti itu? Nah, kalau kita sudah seperti itu, menghadapi kesulitan seperti sekarang, kita tidak takut. Kenapa? Karena ujian-ujian ini, pelajaran-pelajaran kita sudah diberitahu lihat pemberitaan firman Tuhan, lewat ibadah di sekolah minggu, ibadah di remaja, ibadah di pemuda, ibadah umum. Kita sudah diajarkan bagaimana berharap kepada Tuhan, bagaimana bersandar kepada Tuhan, bagaimana Tuhan itu akan mencukupi segala kebutuhan kita. Jangan kamu takut apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Kita sudah dengar firman Tuhan dengan sangat luar biasa. Ini saatnya kita diuji. Apakah firman Tuhan yang kita dengar itu benar-benar kita simak, atau sementara firman Tuhan diberitakan kita sibuk buka gadget, sibuk Instagram, sibuk WA, sibuk hahihi, lihat handphone, ngobrol kiri kanan, tidak fokus. Padahal ini tahu-taunya seperti orang anak sekolah kerjanya ngeyel, disuruh belajar nggak belajar, guru ngomong nggak mau dengar. Saatnya ujian ketahuan. Murid yang tekun lulus dengan angka yang baik, murid yang payah yang nggak lulus. Namun demikian firman Tuhan katakan, ketika kita dalam keadaan yang sulit, Tuhan kasih contekan. Luar biasa. Tuhan baik sekali. Tuhan baik, sungguh baik. Kenapa kita tidak setiap kali ucap syukur buat Tuhan? Terus ucap syukur. Terus ucap syukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan kesulitan, menurut kita kesulitan tidak melebihi kekuatan saya. Tuhan mencobai tidak melebihi kemampuan saya. Tuhan baik kan? Sangat baik, luar biasa baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sedang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tetap setia, kita mengasihi Tuhan. Ingat firman Tuhan yang diberitakan, simpen baik-baik dalam hati, simpen dalam hati, taruh dalam pikiran, simpen baik-baik dalam pikiran. Dalam keadaan sulit, keluarkan lagi itu sebagai perisai. Ingat kembali setiap firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Tahu firman Tuhan itu berkuasa. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Sekarang firman-Nya sudah ada dalam hati kita, dan kuasanya luar biasa. Mari pergunakan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, simak baik-baik, simpan dalam hati, taruh di pikiran, renungkan siang dan malam. Dalam keadaan sulit, dia menjadi kekuatan luar biasa. Puji Tuhan, hari ini inilah renungan firman Tuhan kita pada hari ini, tanggal 17 Mei. Jadi kita semua tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak mengampuni orang lain, banyak mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini kami sudah sama-sama menyimak kebenaran firman, bahwa persoalan, kesulitan, permasalahan yang kami alami adalah persoalan yang lazim, tidak melebihi kekuatan kami, tidak melampaui apa yang kami sanggup pikul. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Walaupun kami diberi ujian, menurut kami ujian itu cukup berat, tetapi ketika itu hampir melebihi kekuatan kami, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini hamba berdoa buat semua Tuhan anak-anak, semua jemaat-Mu. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan cukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu, sandang, pangan, dan papan. Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yang mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan. Karena kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Allah kami, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan buat suami-suami, Tuhan memberkati suami-suami yang mencari nafkah buat keluarga di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, cukupkan kebutuhan setiap keluarga. Buat ibu-ibu di rumah, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, cukupkan ibu-ibu Tuhan segala keperluan mereka, keperluan masa, keperluan anak-anak.
Dalam nama Yesus Tuhan berikan ketentraman, Tuhan berikan kelegaan buat setiap keluarga, buat setiap ibu-ibu, buat setiap bapak-bapak. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Aba berdoa Tuhan buat yang kehilangan pekerjaan, Tuhan pulihkan kembali pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan cukupkan segala pangan mereka, Tuhan makanan di atas meja mereka, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan lawati, Tuhan taruh tanganmu yang ajaib dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aba juga berdoa buat bangsa dan negara ini, Tuhan bekerja dengan berbagai cara supaya bangsa dan negara ini dipulihkan ya Tuhan. Tuhan, kami memohon dengan segenap hati supaya Tuhan campur tangan Tuhan dalam kesulitan di negeri ini. Ada wabah corona, Tuhan campur tangan, Tuhan tilik kesulitan bangsa ini. Biarlah Tuhan berkemurahan buat kami, bukan cuma buat bangsa kami, tapi untuk seluruh dunia. Tuhan lawati, Tuhan berkemurahanlah Tuhan. Tuhan lawati segala bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi, semua negara. Tuhan beri penghiburan Tuhan. Biar lewat semua ini kami semua tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang heran, yang ajaib, yang tidak ada bandingannya. Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, berkuasa atas alam semesta, langit dan bumi dan semua makhluk hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur pada hari ini. Tuhan itu baik, sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat berlimpah-limpah. Biarlah kasih karunia dari Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan, bimbingan, tuntunan, naungan, pencerahan, penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Mulai pada hari ini sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita, sampai kita masuk dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah minggu yang indah dan berbahagia ini. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara dikasih Tuhan, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.